أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini adalah hari bergembiranya kaum muslimin dan muslimat setelah 1 bulan penuh menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan yang ini merupakan salah satu dari rukun Islam, tonggak tegaknya Islam. Bergembiranya kita hari ini bukan karena materi dunia, bukan karena bebasnya kita dari belenggu menahan lapar dan dahaga pada siang harinya di bulan Ramadan, tidak sama sekali. Akan tetapi bergembiranya kita hari ini karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Bergembiranya kita hari ini karena hidayah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya terhadap yang demikian maka bergembiralah, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari materi-materi dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudaraku muslimin dan muslimat, Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya yang mulia mengatakan, wa kullu syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kalian mengingat. Allah ciptakan ada keimanan, ada kekufuran, ada laki-laki, perempuan, atas bawah, surga dan neraka. Allah ciptakan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan kegembiraan dan kesedihan. Dan pada hari ini kegembiraan kita dibalik kegembiraan ini menyisakan kesedihan yang mendalam, khususnya untuk orang-orang yang diberikan petunjuk dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan bulan Ramadan dengan penuh kekhusyuan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kegembiraannya hari ini bercampur dengan kesedihan, dan sudah selayaknya kaum mukminin bersedih ditinggalkan oleh bulan Ramadan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, kita katakan kepada Ramadan, selamat jalan Ramadan. Itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala.
berganti, silih bergantinya hari-hari. Dan Ramadan Allah SWT katakan ayyam ma'dudat, harinya memang sebentar. Bahkan bukan hanya Ramadan, hari-hari di dunia ini seluruhnya singkat. Bukankah Allah SWT menegaskan dalam Al-Quran bahwa kiamat itu sudah dekat, dan itu sudah dikatakan 1400 tahun yang lalu ketika ayat tersebut Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Memang dunia ini singkat, dan tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa Ramadan sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Syariat puasa di bulan Ramadan agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Oleh karena itu, kesuksesan seseorang terhadap Ramadannya dilihat bagaimana setelahnya. Apakah dia mampu mempertahankan ketakwaannya kepada Allah SWT selepas Ramadan atau tidak? Ini ukuran standar keberhasilan, kesuksesan seorang Muslim memasuki bulan Ramadan. Apabila ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, salatnya baik yang wajib maupun yang sunnah, puasanya, sedekahnya, dan ketaatan-ketaatan yang lain terhenti dengan berlalunya Ramadan, maka kita pastikan hamba tersebut adalah hamba Ramadan. Yang dikatakan oleh para ulama Ramadaniyun, yang mereka tidak mengenal Rabbnya kecuali hanya di bulan Ramadan. Sementara Allah SWT menghendaki bagi hamba-hambanya beribadah sampai datang kepadanya kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah kepada Rabbmu Allah SWT sampai datang kepada al-yaqin, yaitu al-maut, kematian. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, oleh karena itu istiqomahnya seorang selepas Ramadan inilah ukuran kesuksesannya di bulan Ramadan. Dan asas seorang beristiqamah di atas ketaatan kepada Allah SWT yang terbesar dan paling utama adalah tauhid, beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan, menjauhi segala macam bentuk peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Inilah tujuan seluruh Rasul diutus kepada manusia. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang Rasul yang menyeru sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Taghut maknanya kullu ma yu'badu min dunillah, setiap yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu terus kita benahi hati kita di atas tauhid. Jangan sampai ibadah kita palingkan tujuannya pada selain Allah, karena tujuannya kita diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia, firman Allah, kecuali untuk beribadah kepada-Nya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Oleh karena itu, seluruh ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita sepanjang Ramadan sudah selayaknya untuk kita pertahankan sejak 1 Syawal sampai bertemu dengan Ramadan, bahkan sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia hamba-hamba yang takwa, yang muttaqin, yang sukses dengan puasa Ramadannya. Dan hal yang memudahkan seorang untuk istiqamah di jalan Allah SWT yaitu dengan setelah mentauhidkan Allah, dengan dekat interaksinya terhadap kitabullah Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, satu bentuk kesyukuran
melihat semaraknya kaum muslimin membaca Al-Quran di bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan adalah permulaan turunnya Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Kaum muslimin di mana-mana kita melihat banyak membaca Al-Quran. Alhamdulillah, di masjid, di rumah, di kendaraan, di kantor-kantor mereka sempatkan membaca Al-Quran. Namun pertanyaannya, apakah kita masih berinteraksi dengan Al-Quranul Karim selepas Ramadan? Ini pertanyaan besar. Karena dengan dekatnya seorang dengan kitab Allah, dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqamah di atas jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbita alladziina aamanu wa hudan wa busyra lil muslimin." Katakanlah, Allah turunkan Al-Qur'an itu melalui Ruhul Qudus Jibril kepadamu dengan benar. Liyuthabbita alladziina aamanu, untuk mengokohkan keimanan orang-orang beriman, wa hudan, dan sebagai petunjuk, wa busyra lil muslimin, dan sebagai kabar gembira bagi kaum muslimin. Oleh karena itu, melalui mimbar yang mulia ini, saya mengajak diri saya dan seluruh kaum muslimin agar jangan pernah jauh dari kitab Allah. Jangan sampai kita sebagai hamba-hamba yang hanya membuka Al-Quranul Karim di bulan Ramadan saja. Alhamdulillah, di bulan Ramadan ada yang khatam 1, 2, 3 sampai 10 kali mungkin. Maka ini kita pertahankan. Dan seharusnya bisa, seorang akan tersesat apabila jauh dari kitab Allah. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Barang siapa yang jauh dari peringatanku, adzikr, yakni Al-Qur'anul Karim, maka baginya kehidupan yang sempit, dan kami bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Lalu hamba tersebut mengatakan, wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, sementara dulu di dunia aku melihat? Kemudian dikatakan kepadanya, qala kadzalika atat ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah setelah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kau melupakannya, kau meninggalkannya, dan sekarang engkau dilupakan, engkau ditinggalkan. Alhamdulillah. Oleh karena itu kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, perintahkan anak-anak kita di rumah untuk terus membaca Al-Quran. Di dalamnya ada ketenangan, di dalamnya ada petunjuk lurus hidup seseorang dunia dan akhirat jika menjadikan Al-Quran pedomannya. Berkata sahabat yang mulia Utsman bin Affan, "Lau tahurat qulubukum ma syari'tum min kalami rabbikum." Seandainya hati kalian suci bersih, maka kalian tidak akan pernah merasa kenyang dengan kalam roh kalian. Kemudian di antara hal yang perlu dijaga agar kita tetap istiqomah sebagai hamba-hamba yang muttaqin sepanjang hidup kita, yaitu hendaklah kita memperhatikan amal-amal yang kita mampu untuk istiqomah menjalankannya. Apabila kita renungkan betapa mudahnya kita melakukan amal-amal soleh di dalam bulan Ramadan, seharusnya hal itu mudah juga kita lakukan di luar Ramadan. Walaupun mungkin kuantitasnya tidak seperti di bulan Ramadan. Katakanlah berpuasa di bulan Ramadan kita bisa full 29 atau 30 hari full kita berpuasa. Artinya di bulan yang lain yang tidak full, tidak perlu kita puasa, seharusnya bisa 3 hari setiap bulan hanya mobil, bisa Senin Kamis, atau bisa puasa Daud, sehari puasa sehari tidak. Terjaga, kita pilih kira-kira mana yang kita bisa istiqamah. Demikian juga salat malam. Banyak kaum muslimin takut tertinggal dari salat tarawih. Ini sebuah kebaikan. Artinya ketika dia mampu menjaga qiyamul lail, salat tarawih ini juga qiyamul lail.
Ketika dia mampu menjaganya di bulan Ramadan, artinya di luar Ramadan dia mampu melaksanakannya. Walaupun mungkin tidak sepenuh atau tidak harus 11 rakaat, mungkin 5 rakaat, 3 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat. Syukur-syukur bisa 11 kali sepanjang tahun. Mampu dilakukan. Seharusnya kita bisa jaga. Demikian juga dengan tilawatul Quran. Dia mampu membaca 1 juz per hari, 2 juz, 3 juz di bulan Ramadan. Maka dia pertahankan walaupun mungkin setengah juz setiap harinya di luar Ramadan. Tidak mengapa. Tapi dia jaga agar kontinu. Karena Allah SWT mencintai amal yang kontinu dilaksanakan. Nabi SAW bersabda, "Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT yaitu yang kontinu, terus-menerus dilakukan walaupun sedikit. Anda mampu sholat malam 3 rakaat witir saja sebelum tidur. Kalau tidak kuat di tengah malam bangun, silakan. Yang penting dia kontinu. Dia mampu bersedekah 5.000 setiap pekannya, tapi kontinu sepanjang tahun. Ini lebih baik daripada 10 juta tapi sekali seumur hidup. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslim dan muslimat. Kemudian hal yang perlu dijaga seorang agar dia bisa istiqamah menjadi hamba yang muttaqin sebagai konsekuensi dari puasa Ramadannya, dia perlu menjaga pergaulannya. Circle pergaulan, bapak-bapak, ibu-ibu, anak remaja, anak kecil, bahkan perlu dipantau pergaulannya. Ini yang membantu seorang, teman bergaulnya yang membantu seorang untuk istiqamah. Allah SWT berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shalihin." Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Ini isyarat dari Allah agar kita menjaga pergaulan kita. Bergaulah bersama orang-orang yang mengajak kita dekat kepada Allah SWT, memikirkan nasib kita di akhirat ketimbang problematika dunia. Sibuk dengan dunia yang kebanyakannya tidak bermanfaat. Nabi SAW bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seorang sangat bergantung kepada teman dekatnya, maka hendaklah kalian selektif dalam memilih teman. Karena teman itu sebagaimana dikatakan oleh orang Arab, as-sahibus sahib. Teman itu akan menarik. Karena itu kepada kaum muslimin, khususnya kepada kepala rumah tangga, para bapak-bapak, perhatikanlah pergaulan istri-istri dan anak-anak kita. Ini yang sangat menentukan keistiqomahannya. Allah SWT berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang berahmati Allah SWT dalam kesempatan yang berbahagia ini, tak lupa saya menyampaikan khusus kepada kaum muslimat sebagaimana yang disampaikan juga oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau pada momen-momen Idul Fitri semacam ini mengkhususkan nasihat kepada para wanita. Saya katakan sebagai penyambung lisan Rasulullah SAW, tasaddaqna ma'syar nisa wa akhirna min al-istighfar. Kata Nabi SAW, wahai para wanita, bersedekahlah kalian dan perbanyaklah istighfar. Fa inni arakum aktsara ahli nar. Karena aku melihat kebanyakan penghuni neraka itu adalah dari kalian. Kemudian salah seorang bertanya kepada Rasulullah, kenapa Rasulullah wanita sebagai mayoritas penduduk neraka? Kata Nabi SAW, yakfurnal ashir, karena mereka kufur terhadap
kebaikan suami mereka. Kaum muslimat, kemudian dalam hadis yang lain Nabi juga berpesan, idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila seorang wanita menjaga salat 5 waktunya yang wajib, dan salat 5 waktu walaupun para wanita ini tidak diwajibkan berjamaah di masjid seperti kaum laki-laki, tapi tetap dia menjaga pelaksanaan sholat 5 waktunya di awal waktu, karena amalan yang paling afdal sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, as-salatu ala waqtiha. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan as-salatu fi awal waqtiha, sholat yang paling afdal adalah dilaksanakan di awal waktunya. Oleh karena itu para wanita, walaupun kalian tidak berkewajiban untuk sholat berjamaah di masjid, begitu masuk waktu sholat segera laksanakan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kata Nabi SAW, idza shalatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha, dan dia juga menjalankan puasa di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dan mereka menjaga kemaluannya kecuali pada semua suami mereka, wa ata'at ba'laha, kemudian mereka taat kepada suaminya, qila laha, dikatakan kepadanya, udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti, dikatakan kepadanya, pada wanita tersebut yang menjaga salatnya, melaksanakan puasa, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.